Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Analysis and Design of Information System atau analisa dan perancangan sistem informasi. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Object Modeling atau pemodelan objek dengan menggunakan UML. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer Ditjen di Tiristek, kemudian pengampu sejumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Course Description: Analisis dan Perancangan Sistem atau Sistem Analysis and Design merupakan mata kuliah untuk para mahasiswa pada program studi Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS. Materi disampaikan bisa secara tatap muka, tatap maya, menggunakan cloud Zoom meeting atau melalui blended learning e-learning dengan platform Moodle. Mata kuliah ini membahas bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem informasi sesuai siklus pengembangan sistem SDLC tertentu, kemudian bisa dibantu dengan alat-alat bantu pemodelan sistem. Tujuan dari mata kuliah ini memahami konsep suatu sistem dan bagaimana memodelkannya. Kemudian juga menjelaskan secara singkat proses sederhana untuk mengembangkan sistem informasi, kemudian mengetahui sistem development life cycle secara umum, dilanjutkan dengan mengetahui kegiatan analisis sistem, kegiatan desain sistem, serta peran dan keahlian seorang sistem analis. Sebelum masuk pada materi object modeling, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu sejumlah review yang telah disampaikan pada materi-materi sebelumnya. Review tersebut antara lain Process Specification and Logic, kemudian Structure English, dilanjutkan dengan Decision Tree, kemudian Decision Table, dan juga Logic Modeling Tools. Pada logic modeling ada proses specification and logic ya, yang melibatkan setidak-tidaknya 3 hal ya, yang ada nampak di sini. Kita perhatikan pada suatu DFD dia akan ada proses seperti ini. Di dalamnya itu bisa memiliki spesifikasi dan logik. Dan spesifikasi logik tersebut dapat berupa salah satu dari hal berikut ya. Yang pertama itu adalah structure English atau bahasa Inggris terstruktur. Ini kenapa dia menggunakan struktur bahasa Inggris, karena memang dibuat oleh orang yang berbahasa Inggris, kemudian memang struktur Inggris itu menjadi representasi bahasa dunia ya. Struktur English sendiri itu bisa dalam bentuk if condition atau kondisi if percabangan ya, bisa juga case statement atau pernyataan case, bisa juga berupa looping. Looping ini bisa juga berupa iteration atau repetition ya. Jadi ada aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dan lebih dari satu kali ya. Selanjutnya, spesifikasi and logic itu bisa juga menggunakan yang namanya decision table atau tabel keputusan, dan juga alternatif ketiga atau bisa juga bersamaan untuk menggunakan decision tree atau pohon keputusan. Ada sejumlah convention ya. To write structure English, you may want to use the following convention. Jadi ini yang disimak oleh banyak orang di dunia terkait dengan penulisan structure English. Yang pertama, express all logic in terms of one of these 4 types.
Nah, jadi kita harus bisa menentukan strukturnya ya. Apakah sequential structures, decision structures, case structures, or iteration. Nah, nanti ada contohnya ya. Kemudian use capitalize accepted keywords such as if, then, as, do while, do until, and perform. Jadi kita beri kata capital ya untuk kata-kata kerjanya. Kemudian indent block of statement to show their hierarchy, nesting clearly. Jadi ada percabangan ya. When would or phrase have been defined in the dictionary, underline those words or phrases to signify that they have a specialized reserved meaning. Nah, penggunaan underline ya untuk kata-kata yang sudah ditentukan di data dictionary. Kemudian harus hati-hati ketika menggunakan and, or, kemudian juga greater than or equal to, A and B. Nah ya, jadi harus hati-hati menggunakan pilihan-pilihan berikut. Selanjutnya adalah modeling logic with decision table atau pemodelan logika menggunakan tabel keputusan ya. Apa sih tabel keputusan atau decision table? Dia merupakan suatu metric representation of the logic of a decision atau suatu representasi matrik dari logika keputusan. Nah, ini gambarnya ya. Jadi dia ada memiliki dua kelompok kolom ya. Ada kolom condition and action dan ada rules. Kemudian bagian condition dan action terbagi dua, ada kelompok condition dan bagian action. Condition, rule-nya akan terdiri atas condition alternatif ya, sedangkan pada action akan terdiri action entries. Decision table specify the possible condition and the resulting action. Jadi dia menspesifikasikan kondisi yang mungkin serta aksi yang dihasilkan dari kondisi tersebut ya. Sangat baik digunakan for complicated decision logic. Untuk logika decision yang complicated, yang rumit ya. Jadi kalau ada sejumlah kondisi itu baik sekali dibuat dengan decision table. Selanjutnya adalah modeling logic with decision tree ya, atau pemodelan logika dengan menggunakan pohon keputusan ya. Pohon keputusan itu, ini ilustrasinya saja ya. A graphical representation of a decision situation. Dia representasi grafik atas suatu situasi keputusan ya. Decision situation points are connected by arc and terminate in oval ya. Jadi dia melibatkan yang namanya arc dan terminate in oval. Jadi koneksinya menggunakan arc ya, busur, dan diakhiri dengan oval. Memiliki dua komponen utama, yaitu decision point represented by nodes atau nodes yang ada titik nanti atau arc tadi. Kemudian actionnya itu direpresentasikan by oval. Jadi ada bidang yang berbentuk oval untuk merepresentasikan aksi dari point-point decision yang ada pada decision tree tersebut. Logic modeling juga sudah memiliki beberapa tools yang banyak di pasaran ya. Jadi kita bisa dengan mudah membuat logic modeling, bisa menggunakan Canva, bisa juga menggunakan Gridly, Max, kemudian Gitmind, Lucidchart, Orange, Silver Decisions, SmartDraw, Visma, WK, Zing3, dan ada banyak lagi tools yang lainnya. Diusahakan setiap kelompok dapat menggunakan minimal satu tools yang ada pada daftar berikut. Apabila ada tools lain yang bisa digunakan, juga dipersilakan untuk dipakai pada proyek kelompok masing-masing. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini yaitu memperkenalkan logic modeling
kemudian menjelaskan bagaimana menggunakan struktur English dalam logic modeling. Selanjutnya juga bisa mendeskripsikan penggunaan decision tree untuk merepresentasikan logic modeling. Dan yang ketiga adalah bisa membuat decision table atau tabel keputusan untuk menggambarkan suatu logic modeling. Adapun agenda pada pertemuan kali ini kita bagi menjadi 5, dimulai dari Object Oriented Analysis, dilanjutkan dengan Object Relationship Diagram, kemudian Object Modeling with YAML, seterusnya adalah Organizing the Object Model, and last but not least is Object Modeling Tools. Kita masuk ke introduction ya. Object-oriented analysis and design can offer an approach that facilitates logical, rapid, and true methods for creating new systems that are responsive to a changing business landscape. Jadi, analisa dan perancangan berbasis objek menawarkan suatu pendekatan yang memfasilitasi logic, rapid, true method ya, untuk menciptakan sistem baru yang responsif terhadap perubahan landscape business. Kemudian, object-oriented technique work well in situation in which complicated implementation systems are undergoing continuous maintenance, adaptation, and redesign. Jadi, teknik berbasis objek itu bekerja dengan sangat baik pada situasi di mana sistem informasi yang secara complicated itu sedang juga mengalami maintenance, adaptation, dan redesign berkelanjutan. Selanjutnya, Anda akan mempelajari bagaimana analisa objek berbasis objek, which is another way to view and model system requirement ya. Cara lain ya untuk melihat dan memodelkan sistem requirement atau kebutuhan sistem. Kemudian, you use object-oriented method to document, analyze, and model the information system. Anda menggunakan metode berorientasi objek untuk dokumentasi, analisa, dan memodelkan dari suatu sistem informasi. Object-oriented or methodology is popular because it integrates easily with object-oriented programming languages such as Java, Smalltalk, VB.NET, Python, and Perl. Jadi, metodologi berorientasi objek itu sangat populer karena ia sangat mudah diintegrasikan dengan pemrograman berorientasi objek. Bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java, Smalltalk, VB.NET, Python, Perl. Next, programmers also like object-oriented code because it is modular, reusable, and easy to maintain. Jadi lebih lanjut, para programmer itu sangat menyukai pemrograman berorientasi objek karena dia bersifat modular ya, jadi pembagian berdasarkan modul sehingga bisa reusable, bisa digunakan ulang, dan juga konsekuensinya adalah easy to maintain, mudah untuk dirawat apabila codingnya perlu diperbaiki atau di-upgrade. Untuk object-oriented analysis ya, describe an information system by identifying a thing called object. Jadi dideskripsikan bahwa sistem informasi itu menggunakan thing yang disebut dengan objek. Suatu objek itu merepresentasikan bisa real world, orang ya, place, tempat, event, kegiatan, atau juga transaksi. Ini contohnya kalau ada appointment to see doctor ya, the patient is an object, the doctor is an object, and appointment itself is object. Itu. Dia juga sangat populer ya digunakan.
Dan produk akhir dari object analysis adalah object modeling yang merepresentasikan sistem informasi in terms of object and concept. Nah, kita lihat overview dari OO analysis ya. Jadi konsep OO itu melibatkan Unified Modeling Language atau UML, kemudian attributes, methods, message, class, dan instance. Nah, ini contoh sederhana objek-objek yang terkait dengan otomotif ya. Di sini ada mobil ya, dia memiliki atribut, kemudian bisa mengirimkan pesan, dan ada metodenya ya. Atribut dari mobil contohnya adalah make, model, and color. Sedangkan message-nya clean the windshield atau slow down. Sedangkan metodenya operate wipers, apply brakes. Ini contohnya. Nah, ini kita masuk ke overview UML ya. UML itu sendiri merupakan kepanjangan dari Unified Modeling Language ya, atau bahasa pemodelan universal yang digunakan secara luas ya untuk visualizing and documenting information system ya, memvisualkan dan mendokumentasikan sistem informasi. UML is used to develop object models. UML digunakan untuk membangun pemodelan objek. Sekarang kita masuk ke objek ya. An object represents a person, a place, an event, or a transaction that is significant to the information system. Jadi suatu objek itu merepresentasikan bisa orang, tempat, kegiatan, atau juga transaksi yang signifikan ke sistem informasi kita ya. Pada alat struktur analysis yaitu DFD, DFD would create treated data and process separately. Nah, jadi data dan proses itu terpisah. Nah, kita lihat ya, ada proses dan ada data store pada DFD kemarin ya. Nah, pada object, an object however includes data and the process that affect the data. Nah, bedanya pada objek ya, baik data dan proses itu jadi satu. Nah, jadi dia include jadi dalam satu model ya. Nah, sekarang kita masuk contoh untuk parent object ya. The parent object has 4 attributes and 2 methods. Mary Smith, Ahmed Ali, and Anthony Greene are instance of the parent objects ya. Jadi pada objek parent ya, dia akan memiliki 4 atribut ya. Atributnya itu adalah name, age, sex, hair color ya. Jadi ada nama, usia, jenis kelamin, dan warna rambut. Kemudian dia juga memiliki 2 method ya. Contohnya read bedtime story, drive in the carpool. Nah, ada 2 metodenya ya. Nah, untuk instance-nya adalah spesifik objeknya. Nah, contohnya ada 3 instance di sini ya. Yang pertama adalah Mary Smith. Dia berusia 25 tahun, perempuan, warna rambutnya merah. Instance yang kedua adalah Ahmed Ali ya. Usianya 34, laki-laki, rambutnya berwarna coklat. Sedangkan Anthony Greene usianya 42 tahun, laki-laki, rambutnya berwarna coklat. Kemudian contoh untuk child object ya. The child object has 4 attributes and 5 methods. Nah, ini ya. Jadi dia memiliki 5 atribut dan 5 method. Atributnya adalah name, age, sex, hair color, and number of siblings. Jadi nambah 1 atribut dari parent object ya. Sedangkan metodenya adalah pick up toys, eat dinner, play, cooperate, get ready for bed. Nah, ya. Untuk instannya, nah di sini ada James Smith, Amelia Ali, and Mr. Greene. Nah, ya. Nah, kita lihat lagi. Instance yang pertama dari child object itu adalah James Smith ya. Dia berusia 3 tahun, laki-laki, warna rambutnya merah ya. Kemudian Amelia Ali, dia berusia 1 tahun, perempuan, warna rambutnya juga merah ya. Kemudian Misty Green, usianya 12, perempuan, dan warna rambutnya blonde atau pirang ya. Ini kita masuk ke objek sampel yang lain ya. Misalnya ada objek namanya dog, anjing ya. Nah, dog ini dikarakteristikan dengan atribut misalnya name, breed, age, color, sex, favorite food ya.
Ada nama anjingnya, keturunan jenis apa ya, usianya, warnanya, jenis kelaminnya, dan favorite foods-nya. Nah, dia punya method. Di sini ada 4 ya, misalnya wagtail, eat, fetch, sleep. Nah, gitu ya. Lanjut lagi, ini ada sejumlah instance-nya ya. Misalnya yang pertama namanya Buddy. Dia keturunan Terrier Mix, usianya 12, warnanya putih, jenis kelaminnya laki-laki, jantan ya, male, dan favorite foodnya adalah kibbles and bits. Nah, ini juga contoh yang lain, misalnya ada nama anjingnya Annie dan Megan. Nah, ya. Nah, kemudian ada juga contoh objek sampel yang selanjutnya, misalnya objek student and instructors. Nah, ya. Nah, untuk students, dia atributnya adalah student number, name, address, telepon, date of birth, fitness record, and status. Jadi ini siswa dan instruktur pada fitness ya. Untuk studentnya itu ada nomor studentnya, nama, alamat, telepon, tanggal lahirnya, catatan fitnessnya, sampai ke statusnya. Sedangkan metodenya di sini ada 6 ya, misalnya add fitness class, drop fitness class, change address, change telepon, change status, dan update fitness record. Jadi dia bisa melakukan ke-6 activity ini. Sedangkan untuk instructor, dia punya instructor number, name, address, telepon, fitness class start, ya. Dia mengajar kelas fitness apa, availability, jadwal yang tidak tersedia, private lesson fee, biaya private-nya, dan statusnya. Metodenya juga ada 6. Teach fitness class, change availability, change address, change telephone, change private lesson fee, dan ke change status. Untuk atribut ya, if object are similar to nouns, attribute are similar to adjective that describe the characteristic of an object. Jadi kalau objek itu dia kata benda ya, sedangkan atribut itu menggunakan kata sifat yang mendeskripsikan karakteristik dari suatu objek. Beberapa objek bisa punya sedikit atribut, sedangkan objek-objek yang lain bisa saja punya banyak ya. Nah, juga ada atribut state ya. The state of an object is an adjective that describe the object current status. Jadi ada statusnya objek itu ya. Sebagai contoh, misalnya depending on the stage, a student can be a future student, a current student, or past student. Jadi untuk siswa, dia state-nya bisa future student, current student, atau past student. Begitu juga bank account ya, bisa berstatus active, inactive, closed, or frozen. Kemudian baru method ya, atau metode. An object also has methods, which are tasks or function that the object perform when it receives a message or command to do so. Jadi suatu objek juga memiliki method yang berupa tugas-tugas atau fungsi-fungsi that object perform yang dikerjakan oleh suatu objek ketika ia menerima message atau perintah dan lain sebagainya ya. A method defines specific tasks that an object can perform. Jadi dia mendefinisikan tugas khusus yang harus dia kerjakan. Kemudian sama seperti objek yang mirip ke nouns dan atribut itu ke adjective, maka method itu dia menggunakan verb yang mendescribe what and how an object does something. Dia mendeskripsikan what and how ya. Nah, ini untuk sampelnya misalnya ada metode move rice ya, kentang goreng ya. Ada langkah-langkahnya. Heat oil, panaskan minyak ya. Fill fry basket with frozen potato strip ya. Isi basketnya itu dengan strip kentang beku ya. Lower basket into hot oil, turunkan keranjang yang sudah berisi potato tadi ke dalam minyak panas ya. Check for readiness ya, periksa sudah siap belum, sudah matang belum ya. When ready, rise basket and let dry. Nah, kalau sudah ready, angkat basketnya dan biarkan dia drain ya, minyaknya turun ya. Pour fries into warming tray. Masukkan ke warming tray, tray yang panas itu ya. Baru add salt. Nah, ini contoh sederhana dari suatu metode untuk namanya more fries.
Oke, selanjutnya kita masuk ke message ya. Ini a message is a command that tell an object to perform a certain method. Jadi message itu adalah suatu perintah yang memberitahu suatu objek untuk mengerjakan tugas tertentu ya, metode tertentu. The same message to two different objects can produce different result. Nah ya, pesan yang sama untuk kedua objek yang berbeda itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda ya. The concept that the message gives different meaning to different object is called polymorphism. Jadi polymorphism itu bagaimana suatu message kalau dikirimkan ke objek yang berlainan hasilnya juga bisa berbeda ya. Nah, ini contohnya ya, ada message good night. Ya, kalau dikirimkan itu ke parent, maka dia akan menyebabkan apa? Read a bedtime story. Dia akan membacakan cerita menjelang tidur ya. Tapi kalau good night dikirimkan ke dog, maka apa? Dog go to sleep, jadi tidur ya. Kalau dikirimkan ke anak-anak, get ready for bed. Nah, seperti itu ya contohnya. An object can be viewed as a black box because the message to the object triggers change within the object without specifying how the change must be carried out. Jadi juga memperkenalkan konsep black box ya. Black box itu sendiri konsep yang merupakan contoh dari encapsulation ya, di mana seluruh data dan method self-contained. A major advantage of object-oriented design is that system analysts can save time and avoid errors by using model object, and programmer can translate the design into code, working with real program modules that have been tested and verified. Jadi salah satu keuntungan utama dari rancangan berbasis objek adalah sistem analis bisa menghemat waktu dan mengurangi error dengan menggunakan model objek. Dan program bisa mentranslate ya rancangan menjadi codingnya, bekerja dengan program yang sudah ada, sehingga yang program-program tersebut sudah dites atau diverifikasi. Sebagai contoh misalnya instructor object send an integrate message to an instance of the student record class. Note that instructor object and student record class could be reused with minor modification in other school information system where many of the attribute and method would be similar. Nah, jadi instruktur ini memberikan pesan integrate ke instant dari student record ya. Nah, catatan bahwa instructor dan student record itu bisa digunakan lagi dengan modifikasi yang secukupnya untuk apa? Sistem informasi sekolah lainnya ya, di mana ada atribut dan metode yang berkemungkinan sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas ya. Class, an object belong to a group of category called class. Nah, ya, jadi suatu objek itu masuk ke satu kelompok atau kategori yang disebut dengan kelas. Nah, ya. Sebagai contoh, Ford Fiesta belong to a class called car. Nah, jadi mobil Ford itu dia merupakan bagian dari kelas yang namanya car. Ya. Lanjutnya lagi ada an instance, a specific member of a class. Jadi spesifik anggota dari kelas disebut dengan an instance. Contohnya Toyota Camry, dia merupakan instance dari car. Nah, seperti itu ya. All objects within the class share common attribute and methods, so a class is like a blueprint or template for all the objects within the class. Jadi seluruh objek dengan kelas itu akan membagi atribut dan metode yang sama, sehingga kelas itu mirip seperti blueprint atau template untuk semua objek yang ada dari suatu kelas. Nah, kemudian kelas juga bisa memiliki namanya subkelas atau bagian dari kelas ya. Nah, kita ambil contoh, misalnya ada kelas namanya vehicle, atributnya itu ada make, model, year, week, and color. Metodenya ada 3, start, stop, dan park. Ini contohnya ya. Nah, kelas vehicle itu bisa memiliki subkelas. Nah, yang pertama misalnya kendaraan itu bisa berupa apa? Car, mobil ya, minivan, truck, school bus. Nah, itu ya. Maka car, minivan, truck, dan school bus merupakan subkelas dari kelas vehicle. Dan seluruh atribut yang ada pada vehicle, begitupun juga metodenya, itu bisa diwariskan atau dimiliki oleh subkelas. Tetapi setiap subkelas tertentu bisa saja memiliki atribut sendiri. Misalnya truck, dia memiliki seluruh atribut dari kelas vehicle, tetapi ada tambahan load limit. Begitu juga dengan school bus, dia ada tambahan emergency exit location.
Selanjutnya, kelas juga bisa memiliki yang namanya super kelas, ya, atau kelas yang di atasnya ya. Nah, contohnya, misalnya ada kelas, semuanya ini adalah kelas ya, tetapi karena ada yang menjadi bagian, maka dia menjadi subkelas, dan yang melihat ke atas, ya ini contohnya employee, kita lihat ya. Ada kelas namanya employee, dia punya atribut social security number, telephone number, hire date, title, dan pay rate. Metodenya adalah get hire, terminate, sampai change telepon. Dia memiliki subkelas bagian. Jadi employee-nya ada misalnya instructors ya. Instructors itu punya atribut yang diturunkan dari employee, tetapi dia punya atribut sendiri namanya instructors type dan availability. Nah, ternyata kelas employee ini juga turunan dari superclass, dari kelas lain namanya superclass persons. Superclass person ini punya atribut umum namanya name, date of birth ya. Maka begitu menjadi employee, atribut employee menjadi apa? Name, date of birth, social security number, telephone number, hire date, title, and pay rate. Sedangkan instructor ditambah lagi ada instructors type dan availability. Nah, bisa kita lihat ya. Maka person di sini statusnya adalah superclass ya. Atribut kalau dia tidak ada lagi atasannya maka dia adalah superclass. Sebaliknya kalau dia tidak bisa lagi dibagi ke bawah maka dia adalah subclass. Nah, ini contohnya ya. Kemudian relationship among object and classes. Relationship enable object to communicate and interact as they perform business function and transaction required by the system. Jadi hubungan memungkinkan objek untuk berkomunikasi dan berinteraksi di mana mereka mengerjakan fungsi-fungsi bisnis dan transaksi yang dibutuhkan oleh sistem. Some relationships are stronger than others, just as relationship between family members is stronger than one between casual acquaintance. The stronger relationship is called inheritance. Nah, relasi yang paling kuat itu disebut dengan inheritance ya. Nah, ini contohnya ya. Inheritance enable an object called a child to derive one or more of its attribute from another object called parents. Jadi konsep inheritance memungkinkan suatu objek yang disebut dengan child atau anak untuk menerima satu atau lebih dari atribut-atributnya dari another object yang disebut dengan parent. Nah, ya. Untuk contoh, ada inheritance dari parent ke child ya. Misalnya, yang berlaku sebagai parent adalah employee. Employee memiliki atribut social security number, telephone number, hire date, title, dan pay rate. Sedangkan child ada instructors. Instructors ini dia sudah punya, dia akan mewarisi seluruh atribut yang ada dari employee. 1, 2, 3, 4, 5, ini 5 ya. Social security number, telephone number, hire date, title, and pay rate. Namun instructor bisa memiliki atribut spesifik. Contohnya type of instructors. Oke. Oke, ini inheritance ya, atau pewarisan sifat. Okay, concept of object-oriented system is inheritance. Classes can have children, that is, one class can be created out of another class. Nah, ini contoh diagramnya. A class diagram showing inheritance. Car and truck are specific example of vehicle and inherited the characters of the more general class of vehicle. Nah, jadi atribut yang ada pada vehicle itu juga bisa dimiliki oleh car dan truck. Oke, sekarang kita lihat object relationship diagram ya. Nah, ini contohnya ada kelas employee ya. Dia merupakan dia memiliki turunan berupa manager, office staff, or instructors. Nah, ya, jadi employee itu dapat berupa manager, office staff, dan instructors. Kemudian hubungannya lagi adalah managers dia menentukan ya fitness class schedule. Office staff dia mengadministrasi registration record. Instructors memberikan ya slot waktunya ya. Kemudian instructors itu mengajar kelas fitness. Selanjutnya students itu mengambil kelas fitness.
Registration record itu menambahkan students. Fitness class schedule itu mendaftarkan sejumlah kelas fitness menjadi registration record. Nah, ini contoh dari relasi objek. Ya, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 objek yang saling terkait satu sama lain ya. Object modeling with UML ya. The UML uses a set of symbols to represent graphically the various components and relationship with system. UML itu menggunakan sekelompok simbol untuk merepresentasikan secara grafik sejumlah komponen dan relasi yang ada dalam suatu sistem ya. Nah, ini contohnya untuk yang kelas ya. Jadi yang paling atas itu contohnya class name ya. Ini class name, kemudian atribut, ini ada size, color, make, model ya. Sedangkan metodenya di bagian yang bawah. Contohnya read out, check in, service. It mainly used to support object-oriented system analysis and to develop object models. Dia secara umum digunakan untuk mendukung perancangan berbasis objek dan membangun pemodelan objek. Variable and commonly used UML aspect ya. Jadi ada 6 diagram UML yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah a use case diagram describing how system is used. And let's start with the use case diagram. Jadi ini mendeskripsikan bagaimana sistem itu digunakan dan analis itu mulai menggunakan use case diagram. Yang kedua adalah a use case scenario. Although technically is not a diagram. Jadi use case aja ya, bukan use case diagram. Use case itu berupa skenario, verbal articulation of exception to the main behavior described by the primary use case. Nah, jadi dia narasi yang menjelaskan bagaimana perilaku dari primary use case. Yang ketiga adalah an activity diagram illustrating the overall flow of activity. Each use case may include one activity diagram. Dia mengilustrasikan bagaimana flow secara umum dari aktivitas yang ada. Setiap use case bisa membuat satu activity diagram. Lanjut adalah sequence diagram showing the sequence of activity and class relationship ya. Dia menunjukkan urutan dan aktivitas dari hubungan kelas ya. Each use case may create one or more sequence diagram. An alternative sequence diagram is communication diagram. Jadi alternatifnya bisa menggunakan communication diagram. Yang kelima adalah class diagram showing the classes and relationship ya. Sequence diagram are used along with the RC card to determine class. An offshoot of a class diagram is a generic specification diagram, which stands for generalization and specialization. Jadi dia menunjukkan kelas dan relationship itu kelas diagram ya. Kalau sequence diagram itu bisanya menggunakan si RC card ya untuk menentukan kelas, sedangkan kelas diagram dia melibatkan generalization and specialization diagram. Yang keenam baru state chart diagram showing the state transition. Its class may create a state chart diagram which is useful for determining class method. Jadi dia menunjukkan state transition. Object modeling with UML. Sekarang masuk ke use case modeling ya. Ini yang bagian contohnya adalah actors. Symbol for use case is an oval with a label that describe the action or event. Jadi simbol untuk use case itu menggunakan diagram yang oval seperti ini ya. Dan dia juga dilengkapi dengan label. Nah, dia mendeskripsikan action dari eventnya. Contohnya passengers make a line reservation. Customers place order atau bus dispatchers change pickup address. Nah, seperti itu ya. Kemudian use case also can interact with other use case. Jadi use case yang ini boleh berinteraksi dengan use case yang lain kalau memang dalam sistemnya seperti itu ya. Nah, setelah use case sekarang baru masuk ke actor ya. The actor is shown as stick figures with a label that identifies the actor's role. Jadi aktor ditunjukkan dengan figur tongkat ya, dengan label yang mengidentifikasikan peranannya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini ada aktor namanya patient ya. Kemudian the line from the actor to the use case is called an association because it links a particular actor to use case.
Ini ya, ini ada line ya, namanya association ya. Ini untuk ke use case ya. Use case contohnya adalah appointment. Use case also can interact with other use cases. Jadi use case bisa berinteraksi dengan use case yang lain ya. Nah, ini contohnya ya. When the outcome of one use case is incorporated by another use case, we say that the second case uses the first case. Perhatikan ya. Lihat ini ya. Produce use case uses the first case. Nah, jadi boleh yang seperti ini ya. UML indicates the relationship with an arrow that point at the use case being used. Jadi UML mengindikasikan relationship itu dengan suatu tanda panah yang menuju ke use case yang digunakan. Contohnya ya. Oke, selanjutnya adalah use case description ya. For each use case, develop a use case description in the form of a table. Ini contohnya. The use case description document the name of the use case, the exact description of the use case, a step-by-step list of the tasks and actions required for successful completion, a description of alternative course of action, precondition, postcondition, and assumption. Ini ya, jadi kita jelaskan ya. Ini use case-nya apa? Add new student namanya ya. Oke, aktornya adalah student or manager, ini description-nya. Ini successful completion-nya, alternatifnya, precondition, postcondition, assumption-nya juga kalau diperlukan boleh ditambahkan. Selanjutnya baru ke system boundary ya. A use case diagram is visual summary of the related use case with a system or subsystem. When use case diagram is created, the first step is to identify the system boundary, which is represented by a rectangle. Ini ya. Jadi rectangle ini itu adalah system boundary-nya. The system boundary is what is included in the system inside the rectangle and what is not included in the system outside the rectangle. After the system boundary is identified, use cases are placed on the diagram. Then the actors added and the relationship sounds. Oke, selanjutnya adalah class diagram ya. A class diagram shows the object classes and relationship involved in the use case. Jadi class diagram itu menunjukkan kelas-kelas objek dan relasi yang terlibat dari suatu use case ya. Ini sampelnya ya. Ini kita perhatikan. Jadi class diagram itu ada objek kelasnya, kemudian ada relasinya ya. Ini ada use case secara keseluruhan ya. The class diagram will evolve into physical model and finally becomes a functioning information system. Jadi class diagram itu akan berkembang menjadi model fisik dan akhirnya menjadi fungsi yang ada pada sistem informasi ya. Kemudian class diagram evolve into code modules, data objects, and other system components. Dia juga berkembang menjadi apa? Modul-modul coding, objek-objek data serta komponen sistem yang lainnya. Oke, selanjutnya, the class diagram also includes a concept called cardinality, which describe how instance of one class relate to instance of another class. Jadi class diagram juga memiliki suatu konsep yang dikenal dengan namanya kardinalitas ya, yang mendeskripsikan bagaimana instan dari satu kelas terhubung dengan instan-instan yang ada pada kelas lainnya. Ini contohnya kita perhatikan ya. Kalau dia ada kode seperti ini ya, ada 0, titik-titik star, ini kode notasi dari UML, maknanya adalah 0 to many. Contohnya, lihat ini ya, satu instant employee itu bisa memiliki 0 sampai banyak payroll deduction. Gitu ya. Jadi, employee bisa punya no payroll deduction, atau bisa punya banyak deduction. Gitu. Kalau dia 0, titik-titik 1, artinya 0 or 1. Contohnya, employee
satu employee itu bisa memiliki banyak atau satu spouse, itu ya, pasangan spouse itu ya, atau bisa juga hanya one, ya, one and only one. Contohnya office manager, one instant office manager, dia hanya mengepalai sales office satu ya. Sebaliknya ada juga yang one or many, seperti ini ya, satu titik itu star. Contohnya, satu instant order itu bisa terhubung dengan apa? Satu atau banyak item order. Nah, jadi perlu perhatian juga ya kardinalitas ini. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Figure shows a class diagram for a sale order use case. Jadi ini contoh kelas diagram untuk sales order use case atau use case sales order ya. Note that the sales office has one sales manager who can have anywhere from 0 to many sales representative. Ini perhatikan ya. Jadi sales manager dia bisa memanage ya satu office ya. Dia kemudian juga bisa memanage satu, bisa 0 atau banyak sales representative. Selanjutnya adalah 0 atau banyak sales representative itu akan di-assign ya ke satu sales office. Each sales representative can have anywhere from 0 to many customers, but each customer has only one sales representative. Nah, ini ya, sales representative dia akan bisa satu sales representative dia bisa memiliki 0 atau banyak customer. Ya, tetapi setiap customer akan punya hanya satu sales representative. Begitu juga, satu customer bisa melakukan 0 atau banyak order. Ya, kemudian 0 atau banyak order itu bisa meliputi satu atau banyak item. Selanjutnya baru masuk ke sequence diagram ya. The sequence diagram is dynamic model of a use case solving the interaction among classes during a specified time period. Jadi dia menunjukkan interaksi antar kelas selama periode waktu ya. The sequence diagram graphically document the use case by solving the classes, the message, and the timing of the message. Sequence diagram includes symbol that represent classes, life, times, message, and focus. Jadi ada classes, life, time, messages, and focus ya. Pada sequence diagram itu yang pertama bagiannya adalah class ya. Class is identified by a rectangle with a name inside. Class that send orders message are found at the top of the sequence diagram. Ini ya. Kemudian ada lifelines. Lifeline is identified by dashed line. The lifeline represents the time during which the object above it is able to interact with the other object in the use case. An X mark the end of life cycle. Ini ya, dan ada dash line-nya. Kemudian ini dia nerima. Nah, dan ada X. Berarti berakhirnya di sini ya. Selanjutnya ada message ya. A message is identified by a line showing direction that run between two objects. The label sounds the name of the object and can include additional information about the content. Nah, ini message-nya ya, bisa ada labelnya juga. Kemudian baru focus ya. Focus is identified by narrow vertical shape. That cover the lifeline. Nah, jadi ada bentuk vertikal yang sempit ya. Fokusnya mengidentifikasikan an object send or receive message. Nah, itu fokusnya ya. Nah, ini ada contoh untuk sequence diagram ya. Untuk sequence diagram add new student use case ya pada contoh fitness center. Diperhatikan ya. Jadi ada students, dia mengirimkan request untuk fitness class, kemudian di sini akan diperiksa ya. Diperiksa, kalau sudah baru dinotifikasi, baru dia bayar, baru diregister, maka stop
Ini seperti itu kira-kira ya. Yang keempat adalah state transition diagram ya. A state transition diagram shows how an object changes from one state to another depending on event that affect the object. Jadi diagram state transisi ini menunjukkan bagaimana suatu objek berubah dari satu state ke state yang lain tergantung pada event yang berdampak pada objek. Ini contoh state transition diagram ya. In a state transition diagram, the states appear as rounded rectangle with the state name inside. Nah, ini ya. Ada new, ada activate existing, ada close or formal, sampai ke frozen. The small circle to the left is the initial state or the point where the object first interact with the systems. Nah, ini ya, sebelah kiri ya. Nah, ini initialnya. Reading from left to right, the lines show direction and describe the action or event that cause a transition from one state to another state. Nah, jadi dia dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan. The circle at the right with the hello border is the final state. Nah, ini state akhirnya yang seperti ini. Selanjutnya adalah activity diagram. An activity diagram resembles a horizontal flowchart that shows the action and event as they occur. Nah, ini contohnya ya. Nah, mulai dari sini dan seterusnya ya. Nah, ini urutannya ya. Oke. Activity diagram show the order in which the action take place and identifies the outcome. Nah, pada UML, sequence diagram, state transition diagram, and activity diagram itu adalah dynamic modeling tools that can help a system analyst understand how object behave and interact with the system. Ya, jadi dia bersifat tool modeling yang dinamik dan bisa membantu analis sistem dalam memahami bagaimana objek berperilaku dan berinteraksi dengan sistem. Case tool ya, object modeling itu membutuhkan banyak tipe diagram untuk merepresentasikan usulan dari sistem. Yang cukup banyak dipakai itu misalnya Visio ya, untuk menggambar saja, tetapi dia lag dalam hal semantik, gitu ya. Sangat berguna untuk creating visually pleasing figures, but they have no knowledge of the underlying artifact. Jadi in fact dia nampaknya benar tapi bisa saja incorrect ya, karena apa? Semantiknya kurang pada Visio. Nanti ada sejumlah tools yang ada dan itu bisa membuat UML lebih baik lagi ya. Sekarang baru pengorganisasian object model ya. Use to develop an object relationship diagram that provide an overview of the system ya. Kemudian use to organize your use case and use case diagram so they can be linked to the appropriate class, state transition, sequence, and activity diagram. It is much easier to prepare a diagram now than to change the software later. Untuk tools UML cukup banyak ya. Ini ada beberapa UML tools yang sudah di browsing ya. Yang pertama itu adalah Critly, kemudian ada StarGML, selanjutnya ada Umbrello, kemudian UMLit, Hydromax, lanjut ke Altova, kemudian UML Designer, kemudian Ample, selanjutnya ada juga Visual Paradigm, dan Watchstyle UML. Silahkan dipilih tools mana yang nyaman ya dan bisa membantu tugas project kalian dalam merancang object oriented information system. Kita dapat simpulkan ya bahwa objek itu merepresentasikan real people, places, event, and transaction ya. Dia langsung membundling data and process ya. Kemudian object oriented itu melibatkan atribut, method, message, and classes. Atribut itu adalah karakteristik yang mendeskripsikan dari objek, sedangkan method adalah task atau fungsi
that the object perform and receive a command to do so, ya. Objek bisa mengirim pesan atau perintah yang membutuhkan objek lain untuk mengerjakan tugas tertentu atau metode tertentu. Kelas meliputi objek yang memiliki sejumlah atribut yang sama atau karakteristik yang sama. Kemudian UML is a widely used method of visualizing and documenting an information system. Dia melibatkan use case diagram, class diagram, sequence diagram, state transition diagram, and activity diagram. Sekarang baru masuk ke assignment ya. Based on your team project, each group needs to write a presentation related to object modeling in PowerPoint by using a tool minimal 3 actors, ya, convert into slide-based video, add voice, audio, and animation. Jadi berdasarkan tema project kelompok masing-masing, setiap grup diminta untuk menulis suatu presentasi terkait dengan pemodelan berbasis objek menggunakan PowerPoint, ya, menggunakan salah satu tools. Dalam tools itu minimal terdiri atas 3 aktor, ya. Dikonversi menjadi video berbasis slide, tambahkan voice, audio, dan juga animation, ya. Nah, disimpan demonya di PowerPoint, ya, dengan nama this 2022 class 08, ya. Kemudian disimpan di Dropbox, di paste URL dari Dropbox ke submitted URL-nya. Ini referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini. Ada yang terpakai langsung, ada yang dijadikan inspirasi. Oke, baik. Sampai di sini dulu perjumpaan tema pada kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imunitas. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Semoga berhasil dan ketemu lagi pada pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.